pas di jalan itu ternyata ya nggak hujan gitu. Terus jadi selama di perjalanan itu aku merenung, kalau misalnya kita punya suatu niat yang baik gitu ya, suatu niat yang baik, ya udah dijalanin aja dulu. Kita nggak tahu ketika kita menjalankan hal itu bakalan ada kendala atau enggak, atau malah Allah melancarkan itu gitu. Dan ketika di jalan itu mengingatkan aku sama salah satu nasihat dari seorang guru. Katanya mah gini, kalau misalnya kita punya niat baik, hal itu baik, tujuannya baik, ya udah gas aja dulu, nanti baru direm gitu. Terus ada satu lagi, nasihat yang aku ingat itu, lakukanlah apa yang engkau ketahui, biarkan Allah mengisi sisi-sisi yang tidak kamu ketahui. Nah, mungkin itu aja Kak Sali untuk hikmahnya dari aku. Terima kasih banyak. Insya Allah, jazakillah khairan ya Kak Nistil ya. Mendung itu belum tentu hujan dan lakukan yang kamu ketahui dan insya Allah Allah akan mengisi yang tidak kamu ketahui gitu ya. Istilahnya ya kayak usaha dulu aja ya. Gimana hasilnya ya udah tawakal. Oke, Kak Nistil, terima kasih sekali ya sudah menambah hikmah ke kita semuanya. Mungkin satu lagi dari Iwan boleh dipersilakan untuk menyampaikan hikmahnya yang didapat dari hari ini atau hari kemarin juga boleh. Atau hari kemarin lusa. Mungkin Dama, Kak Jantung, Fahmi, Kak Juna, Hasbi, Hasbi mungkin dari hikmah naik ke gunungnya menemukan suatu kejadian atau suatu hal yang bisa kita sharekan ke kita semua, boleh? Oke, silakan reset saja ya teman-teman ya, silakan. Oke, coba Kak. Oke, monggo Kak Jantung. Oke, bismillah. Tadi cerita dari Kak Nisdil, ya sungguh keren, singkat, padat, dan jelas, insya Allah. Kalau dari saya, kebetulan di 2 hari ini atau di belakangan hari ini ada insiden terjadinya kecelakaan kapal atau tenggelamnya kapal di Selat Bali. Nah, di situ bisa diambil hikmah karena kebetulan backgroundnya saya itu tidak lepas dari mesin. Jadinya saya aware tentang, oh kenapa mesinnya. Jadi itu menjadi diskusi hebat sama teman-teman saya. Kenapa saya aware tentang mesin kapal itu. Nah, yang bisa diambil hikmah adalah ketika kita, ini saya teringat di dalam surat Al-Imran yang sering kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika ayat itu sering kita dengar, tapi baru benar-benar kepikir sama saya itu karena kejadian ini datang. Waktu itu ketika ada salah satu dari teman saya yang pernah ikut kapal itu dan menceritakan bahwa kapal itu begitu nyaman sebenarnya, begitu aman, seperti kapal feri, tapi memang di awal berangkat dari kapal itu arus ombak baru nggak baik-baik aja. Maka dari insiden kemarin gugur banyak orang, sekitar 53 orang yang gugur, yang selamat baru 19. Nah, di dalam perjalanan itu kan banyak yang bisa kita yang kepikiran ya. Dan dari cerita teman itu bilang awalnya tuh ketika insiden terjadi, mereka merasa biasa aja, tapi tiba-tiba ombaknya datang dan kapal itu seling 3 menit kapal itu jatuh di laut. Maka penyebabnya apa? Kalau ditelusuri kapal itu penyebabnya bukan karena kelalaian, tapi memang karena takdir Allah aja yang udah bertemu dengan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Jadi ya kalau dari hikmah yang bisa diambil dari kejadian itu, meninggal itu bukanlah dalam kejadian yang tidak terduga, tapi memang sudah ditentukan oleh Allah. Dan semoga kita semua meninggal dalam jalan pengabdian di jalan Allah itu. Seperti halnya di surat Ali Imran ayat 183. Eh, kita semua diharapkan untuk menjadi insan yang ulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita selalu berzikir kepada Allah. Semoga kita masuk ke dalam golongan insan yang ulil albab. Itu Kak yang bisa diambil hikmah.
Terima kasih. Baik, jazakallah khairan ya Kak Jantung ya atas remindernya ke kita ya untuk supaya kita berharap ya bahwa meninggal kita dalam husnul khotimah ya dalam jalan jihad di jalan Allah ya sehingga eh, semoga kita semua bisa senantiasa mengamalkan kebaikan-kebaikan terus ya supaya ketika meninggal pun kita diambil dalam kondisi seperti yang kita lakukan. Oke, terima kasih teman-teman. Sepertinya tidak akan cukup ya jika semua menyampaikan hikmahnya ya. Nanti kita sesi hikmah bersama ya, bukan jadi sesi kajian kerelawanan ya. Insya Allah kita akan lakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan hikmah-hikmah di sesi awal. Oke, kita akan sambung ya dengan sesi tilawah untuk menambah keberkahan dari majelis kali ini. Kepada Akhina Jantung Hilmi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم فتكوى بها جنوبهم وجبالهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya, Hina Jantungnya atas pembacaan tilawahnya ya. Semoga bisa menambah keberkahan dalam sesi malam kali ini. Oke teman-teman, kita akan menginjak ke sesi inti ya. Sebelumnya sedikit penjelasan ya, bahwasanya mungkin tentang materi kita, tentang kajian kerelawanan profetik ya. Mungkin selama ini yang kita bayangkan ya, ketika mengikuti volunteeran, mengikuti kerelawanan, itu manfaatnya, dampaknya mungkin ke skill kepemimpinan, skill problem solving, komunikasi seperti itu ya. Dan kita sering tidak mengulik lebih dalam ya, bahwa ada sisi-sisi akademik, sisi-sisi profesionalitas yang sebenarnya bisa kita ambil dari sana ya. Sehingga nantinya kita akan mengambil ilmunya ya, tentang bagaimana membuat CV, bagaimana membuat esai, portofolio, dan sebagainya, jika dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman dari kerelawanan kita. Oke, karena materi ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, teman-teman bisa lebih menghadirkan jiwa raga teman-teman ya. Silahkan yang on cam, yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, sudah datang dari pembicara kita ya, dari Pak Anif Muhlasin. Baik, selamat malam Pak Anif. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ke Salsa? Alhamdulillah masuk dengan jelas Pak Hanif. Ya, Siap. masih di perjalanan ini Pak Hanif. Aman-aman. Ya, ini sudah sampai Banyumas. Sudah dekat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya. Baik teman-teman, kita perkenalkan dari pembicara kita, yaitu Bapak Hanif Muhlasin, Sarjana Sosial MSc MA. Beliau merupakan dosen dari PNSU Universitas Mula Warman, kemudian juga merupakan fasilitator dari beberapa pengabdian masyarakat, kemudian juga lulusan terbaik dari Magister PSDK atau Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM, kemudian juga menjadi mentor dari Beasiswa Indonesia Muda Kemendikbud RI, lalu juga menjadi tim pusat prestasi nasional dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Masya Allah sekali ya untuk pengalamannya ya, sangat balance antara akademik, antara pengabdian masyarakat. Oke, tak lama kita akan melakukan materi kepada beliau. Baik, Pak Hanif, sesi, waktu, dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Salsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya teman-teman? Alhamdulillah Oke, sehat Bapak. Alhamdulillah ya. Malam ini saya tidak sebagai narasumber gitu ya, tapi kayak lebih sharing session saja gitu ya. Karena saya juga masih belajar gitu ya, masih baru sebenarnya di dunia volunteer, dunia kerelawanan gitu ya. Masih banyak senior-senior saya gitu ya. Di sini ada Bang Alvin juga gitu ya, ini senior yang luar biasa. Dan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi saya sedikit melengkapi saja mungkin ya referensi yang mungkin ada yang lebih dari saya mungkin teman-teman bisa ambil dan sekiranya nanti saya juga belajar dari teman-teman, saya sangat senang gitu ya. Jadi kita saling sharing saja. Izin untuk share screen gitu ya. eh, PPT ala-ala gitu ya. PPT ala-ala yang sudah saya buat gitu ya, sesuai dengan yang diminta oleh Kak Salsa dan teman-teman untuk sharing session pada malam hari ini gitu ya. Jadi tema yang diambil oleh teman-teman semuanya itu tentang upgrading SDM kapal ekspedisi, kajian kerelawanan profetik gitu ya. Jadi eh, semoga relate gitu ya dengan pengalaman saya, dengan kehidupan saya gitu ya, sampai mengantarkan saya sejauh ini gitu ya. Tidak lain tidak bukan ya tentang volunteer ini gitu ya, tentang kegiatan pengabdian, tentang kegiatan CSR, tentang kegiatan pemberdayaan. Memang saya mungkin hidupnya lebih banyak di situ gitu teman-teman semuanya. Semoga bisa diambil hikmahnya nanti. Nah, eh, judul yang dikasih oleh Kak Salsa itu mengintegrasikan pengalaman relawan dalam pengembangan karir dan akademik gitu ya. Eh, Judul ini hampir kayak ikigai gitu ya. Apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi pembelajaran, apa yang menjadi pekerjaan itu saling berkaitan gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa antara satu dengan yang lainnya itu dipisahkan, tapi saling melengkapi gitu. Nah, kebetulan saya juga mungkin saya nanti akan ceritakan sedikit gitu ya pengalaman-pengalaman saya yang memang dunia relawan itu ya hampir dunia belajar saya, dunia bekerja saya gitu ya, dunia mengabdikan diri saya gitu. Jadi semoga nanti teman-teman ada hikmah yang diambil gitu ya, yang dimana kata kuncinya di pada malam hari ini gitu ya, bermanfaat untuk orang lain dalam rangka meningkatkan kualitas diri gitu. Jadi mulai dari ini itu saya agak kurang setuju gitu ya, agak kurang setuju dengan menjadi lilin gitu ya. Ibaratnya menjadi lilin itu membakar dirinya untuk eh, menyalakan api di sekitarnya gitu ya. Jadi ibaratnya dia berkorban untuk orang lain dengan cara dirinya gitu ya. Saya juga sedikit sebenarnya kurang setuju dengan analogika itu gitu ya. Karena
pada dasarnya di dunia relawan itu sebenarnya fungsinya itu akan kembali ke kita gitu ya. Hadis sudah menyatakan segala kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya sebenarnya. Seperti itu. Ini ada beberapa tujuan sesi gitu ya, karena 1 tahun belakangan ini memang saya terjun di dunia akademik gitu ya. Sebenarnya saya lebih banyak di praktisi gitu ya. Ya sudahlah, kemarin kebetulan juga saya belajar banyak mengenai micro teaching dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa indikator gitu ya, ada beberapa tujuan sesi yang saya tuliskan di sini gitu ya, sesuai dengan diminta oleh panitia. Yang pertama itu menjelaskan hubungan antara kegiatan relawan dan penguatan kompetensi profesional. Ada nggak sih sebenarnya eh, relawan itu dengan hubungannya eh, kompetensi profesional atau relawan berdiri sendiri, profesional berdiri sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua menunjukkan manfaat relawan dalam seleksi beasiswa studi lanjut dan dunia kerja. Nah, ini juga penting banget ya. Sepertinya sekarang juga ditanya pernah ngabdi di mana gitu. Kemudian memberikan tips mengkonversi pengalaman relawan ke dokumen formal gitu ya. Dan saya juga salah satu penerima beasiswa LPDP alhamdulillah gitu ya, dari jalur pengabdian gitu ya. Jadi nanti saya ceritakan itu. Kemudian menekankan nilai-nilai relawan sebagai fondasi etos kerja gitu ya. Itu tema yang terakhir. Semoga tujuan sesi ini bisa kena dan bisa berkembang juga ya. Kalau sekiranya nanti teman-teman ada yang tanya atau diskusi, saya silakan saja kita diskusi lebih banyak gitu ya. Nah, ini perkenalan gitu ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Kak Salsa gitu ya. Saya Anif teman-teman. Panjangnya Anif Mulasin gitu ya. Kebetulan dari kecil itu nggak tahu ya, kodarulahnya senang di dunia sosial dan dari segi agama gitu ya. Jadi ketika guru ketika menyampaikan eksakta atau matematika itu saya nggak tahu, kayaknya kurang senang gitu ya. Bisa gitu, tapi saya lebih senang di dunia sosial sama dunia agama memang gitu ya. Kalau ditanya pelajaran agama, alhamdulillah ya lumayan rankingnya, lumayan bagus nilainya gitu ya. Sama sosial bagus, tapi kalau di eksakta benar-benar jeblok gitu ya. Tapi nggak tahu kodarulahnya dulu juga saya di SMK-nya SMK eksak gitu ya, di bidang teknik komputer gitu ya. Ya perjalanan pendidikannya penuh lika-liku gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman di sini kebanyakan SMA gitu ya, tapi saya SMK gitu. Saya datang dari keluarga sederhana gitu ya. Alhamdulillah kalau menempuh pendidikan S1 S2 saya yang double degree itu mendapatkan beasiswa gitu. Jadi dulu S1 saya bidik misi gitu ya, S2 saya beasiswa LPDP alhamdulillah, dan sekarang kesibukannya menjadi ayah 1 anak gitu ya, istri 1 gitu ya. Dan kemarin 2023 nyoba untuk daftar CPNS di Universitas Mula Warman. Alhamdulillah saya masuk di prodinya pembangunan sosial gitu ya teman-teman. Selain menjadi akademisi, saya juga praktisi. Besok insya Allah hari Rabu ya, untuk ngurusi CSR di Hardcore Energy di Kepulauan Anambas di Riau, untuk membahas masalah stunting gitu ya di sana gitu ya, dan juga aktif di kegiatan volunteer terutama di Arab Pemuda Indonesia gitu ya, bersama Pak Alvin dan teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, mulai dari yang agak berat dulu gitu ya, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Sebenarnya mengapa sih kegiatan atau pengalaman relawan itu penting gitu ya? Kalau nggak salah Indonesia itu jiwa relawannya itu paling terbaik ya gitu ya, paling terbaik gitu. Tapi apakah ini tidak menjadikan sebab gitu ya? Sebabnya kenapa? Wah, ternyata mungkin karena masyarakatnya juga butuh gitu ya. Jadi mungkin relawannya juga banyak gitu ya. Selain di Indonesia, relawan yang ke luar negeri yang sampai ke Palestina juga cukup banyak gitu ya. Jadi memang dunia kedermawannya orang Indonesia ini tidak diragukan lagi gitu ya teman-teman. Tapi apakah kemudian itu dimaknai hanya untuk kepentingan
kebermanfaatan saja gitu ya. Di sini saya coba jelaskan gitu ya teman-teman bahwa kegiatan voluntary atau kerelawanan atau kesukarelawanan itu ternyata banyak manfaatnya gitu ya. Selain kemudian memang kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi kegiatan kerelawanan itu juga memberikan manfaat bagi diri kita gitu ya. Yang pertama di sini adalah untuk membentuk karakter dan tanggung jawab sosial gitu ya. Jadi yang pertama adalah tujuan utama dari kegiatan relawan adalah menjadi khalifah gitu ya di muka bumi untuk sebaik-baiknya manfaat gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak ingin gitu ya, yang nggak ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Bahkan ini menjadi salah satu apa namanya salah satu perintah gitu ya, perintah bahwa kita itu menjadi orang yang bermanfaat, jangan cuma untuk diri kita saja. Kemudian pertanyaan berikutnya gitu ya, yang kadang menjadi pertanyaan ketika saya mengambil dunia keteknikan gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih orang teknik bermanfaat gitu ya? Nyatanya kegiatan KKN semuanya ada bidangnya masing-masing gitu ya. Ada dari teknik, ada yang dari kedokteran, ada yang dari sosial, ada yang dari guru dan lain sebagainya. Tentu ini semuanya itu akan bermuara kepada kebermanfaatan gitu ya. Nah, kebermanfaatan itu akan meneguhkan karakter dan tanggung jawab sosial gitu ya. Kita itu akan menjadi orang yang apa namanya karakter jiwanya itu kuat gitu ya. Kalau ada sesuatu hal yang sekiranya kita bisa lakukan dan waktu kita luang, tidak kemudian menyibukkan diri untuk kita saja, tetapi untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Karakter dan tanggung jawab sosial ini kayaknya di Indonesia ini masih sangat diperlukan teman-teman ya, karena karakter di pejabat kita saat ini masih banyak yang kemudian abai dan acuh kan orang lain dan dia mementingkan perut dan keluarganya sendiri. Makanya banyak koruptor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka itu tidak merasakan apa yang orang miskin rasakan akhir-akhir ini gitu ya. Dengan efisiensi dan lain sebagainya masih bisa korupsi gitu ya. Pasti jiwanya tidak relawan gitu ya. Bisa dipastikan karena dia hanya memikirkan apa namanya perutnya sendiri gitu, keluarganya sendiri gitu ya. Dijadikan ini dan itulah gitu ya dengan menabrak aturan dan lain sebagainya. Jadi karakter orang-orang kerelawanan tentu sangat berbeda dengan orang-orang yang mungkin introvert dan tidak pernah mengenyam di dunia kevolunteeran itu ya. Yang kedua meningkatkan kemampuan interpersonal dan kerja tim gitu ya. Jadi tentu di sini teman-teman sudah paham bahwa kegiatan kerelawanan itu tidak bisa jalan sendiri gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri. Tentu membutuhkan sebuah tim gitu ya, tentu membutuhkan orang lain untuk melaksanakannya gitu ya. Jadi makanya teman-teman dari kegiatan kerelawanan ini adalah meningkatkan kemampuan kerjasama atau kerja tim gitu ya. Jadi yang pertama karakternya kuat, yang kedua karakter kerja timnya itu bisa gitu ya. Dan sekarang ini sepertinya teman-teman ya orang pintar yang individual itu cenderung tidak dibutuhkan gitu ya. Kenapa? Karena kita itu membutuhkan kerja tim yang solid gitu ya. Di perusahaan atau organisasi saja itu dibutuhkan orang-orang yang bisa saling support gitu ya. Makanya kemudian orang relawan itu tidak bisa menjalankan semuanya, tetapi menjalankan bagian per bagian gitu ya. Ini bukan kerja keras saya, tetapi ini kerja keras tim gitu ya. Saya menjadi bagian dari tim itu gitu ya. Makanya kemudian menjadi relawan itu sangat perlu yang namanya kerja tim itu ya. Itu ada dua ya. Jadi eh, setidaknya pengalaman relawan itu ada 4 manfaat gitu ya. Yang pertama itu karakter tanggung jawab sosial, kedua meningkatkan kemampuan interpersonal dan kerja tim. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menambah rekam jejak positif dalam CV dan portofolio. Nah, ini yang saya katakan di depan gitu ya. Jadi seorang volunteer itu tidak membakar dirinya gitu ya, menyiksa dirinya untuk kebermanfaatan orang lain gitu ya. Ini bahkan bagi dirinya itu juga minimalnya menambah CV dan portofolio gitu ya. Jadi ketika teman-teman untuk melanjut studi, kemudian teman-teman untuk mengapply
beasiswa, bahkan untuk apply untuk S1 di luar negeri ya, karena saya menjadi apa namanya fasilitator beasiswa Indonesia Maju tadi sudah disebutkan oleh Kak Salsa. Salah satunya adalah dia ditanya kontribusinya nanti setelah lulus dari Harvard apa, dari Oxford apa gitu ya. Jadi orang-orang volunteer ini kalau cerita itu enggak yang di atas angin gitu, enggak. Tapi ceritanya langsung deep, langsung turun ke bawah gitu ya. Di bawah itu ada apa, kemudian solusinya apa. Nah, itu yang kemudian sangat mengena gitu ya. Ilmu nanti bisa disekolahkan di Harvard sama Oxford itu salah satu pembedanya adalah dia akan bermanfaat dengan orang lain atau tidak gitu ya. Nah, nanti saya akan membahas lebih lanjut di belakang gitu ya, contoh CV dan portofolio yang pernah saya buat. Kemudian yang keempat, ini sangat penting gitu ya teman-teman semuanya, bahwa membangun jejaring yang bermanfaat secara akademik dan profesional gitu ya. Jadi justru kemudian ketika kita berjejaring, ketika kita kenal gitu ya, kadang memang kenalan itu sepenting itu gitu ya. Eh, Sekarang kita tahu yang namanya ada jalur ordal dan lain sebagainya. Kita kuatkan dengan jalur apa? Jalur kerjasama yang profesional gitu ya. Memang sekarang kan tidak menafikan bahwa kayaknya yang lebih kenal itu lebih gampang masuk kemana-mana ya enggak gitu ya. Bukan kemudian kita apa namanya menjadikan hal yang utama untuk bisa masuk kemana-mana harus punya kenalan atau orang dalam enggak. Tetapi kadang kayak ini aja lah teman saya, teman baik saya gitu ya. Dia sudah punya pengalaman ini itu pasti ini akan dipilih daripada yang belum kenal sama sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tidaknya ada empatnya pengalaman relawan yang penting. Yang ini memang bermanfaat untuk siapa? Untuk diri relawan, untuk diri fasilitator semuanya gitu ya, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri fasilitator sendiri gitu ya. Yang kedua gitu ya, tentang penguatan kompetensi profesional melalui volunteering gitu ya. Jadi kira-kira apa sih yang kemudian didapatkan dari kegiatan volunteering gitu ya. Ini mungkin refleksi dari kita masing-masing gitu ya. Kalau memang masih belum mendapatkan ini ya, ayo kita coba belajar ini lebih dalam lagi gitu ya. Yang pertama adalah kepemimpinan gitu ya. Ini hal penting gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di kapal ekspedisi itu kan ada apa ya, ada divisi-divisi gitu ya, ada divisi sosial, budaya, ada pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Coba ketika direfleksikan ketika teman-teman mengambil divisi itu, ambil peran yang sekiranya itu penting gitu ya. Ambil peran yang setidaknya minimal ya jadi pemimpin gitulah, ketua divisi lah. Kalau semisal sekarang masih jadi staf, besok menjadi sekretaris, besoknya bisa menjadi apa namanya ketua atau ketua divisi gitu. Itu boleh gitu. Kenapa? Karena jiwa kepemimpinan ini tidak bisa terbentuk hanya dengan teoritis, tidak bisa teman-teman ya. Mau menghafalkan buku sebanyak apapun, mau tahu teori kepemimpinan sebanyak apapun, kalau dia belum pernah mengelola tim, belum pernah mengambil keputusan, belum pernah menyelesaikan konflik itu tidak jadi benar-benar menjadi seorang pemimpin gitu ya. Pemimpin itu harus diuji dengan pengalaman-pengalaman yang memang real di lapangan gitu ya. Tuh. Yang kedua adalah komunikasi gitu ya. Jadi kalau volunteering dia introvert, sepertinya tidak bisa masuk menjadi orang relawan gitu ya. Tidaknya diperlukan sebuah komunikasi untuk berinteraksi lintas dengan yang lintas latar belakang, dengan lintas pendidikan, gitu ya. Komunikasi yang sekiranya memaparkan apa namanya, memaparkan apa namanya program kerja gitu ya, melakukan presentasi gitu ya. Nah, ini komunikasi itu penting. Jadi saya yakin kalau teman-teman relawan itu disuruh maju tanpa teks, ya itu hal yang biasa gitu ya. Di dunia kerja, di dunia pendidikan nantinya ini akan menjadi penting gitu ya, teman-teman ya. Menjadi orang yang komunikatif gitu ya. Di dunia keluarga pun gitu ya. Jadi orang komunikatif gitu ya dengan pasangan itu sangat penting gitu ya. Jangan diem-dieman gitu ya. Semuanya harus dikomunikasikan. Yang ketiga adalah manajemen proyek gitu ya. Nah, ini juga sangat penting gitu ya sebagai planner gitu ya, merancang sebuah
kegiatan, mengatur waktu, evaluasi hasil. Ini juga membutuhkan pengalaman ya, membutuhkan pengalaman dan tidak bisa kemudian ini hanya dipecahkan dengan menggunakan teori-teori dari buku gitu ya. Manajemen proyek ini eh, sangat menyenangkan ketika belajar trial dan errornya di dunia relawan gitu ya. Jadi ya ibaratnya ada resikonya nggak resiko terlalu tinggi gitu ya. Nah nanti kalau teman-teman mungkin ada di bidang K3 atau manajemen proyek atau apa yang besar-besaran itu tentu teman-teman akan lebih cakap dan lebih terampil gitu ya dalam manajemen proyek. Nah ini kan kalau di dalam kegiatan volunteering gitu ya, eh, ada waktu 2 hari misal di lapangan, gimana caranya bisa membawa anggota atau peserta atau teman-teman lainnya itu bisa bermanfaat, gimana caranya ngatur waktu pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa. Nah ini kan perlu manajemen waktu yang bagus gitu ya, melakukan hal yang bagus, evaluasinya seperti apa. Nah, ini kesempatan belajar manajemen proyek di dunia kerelawanan itu sangat berguna teman-teman ya di dunia kerja maupun di dunia akademik nantinya. Yang ketiga itu problem solving. Nah, ini yang tidak bisa dipecahkan dengan mesin gitu ya. Sekarang kan kecanggihan AI itu kayaknya semuanya bisa gitu ya. Tetapi problem solving ini yang manusia lebih kepada perasaan gitu ya. Apakah menggunakan perasaan, apakah menggunakan logika gitu ya. Nah, tentu dalam dunia volunteering ini kita belajar untuk melakukan jadi seorang problem solver gitu ya atas masalah-masalah yang kemudian terjadi gitu ya. Tentu meskipun sebenarnya sudah di manajemen proyek sebaik mungkin gitu ya, tentu di aplikasi di lapangan itu tidak semudah itu gitu ya. Akan banyak keterbatasan-batasan gitu ya. Jadi eh, gimana caranya memberikan solusi yang solutif itu akan ketemu di problem solving ketika teman-teman menjadi volunteering gitu ya. Jadi teman-teman coba deh nanti kita setelah ini kita diskusi ya dari keempat ini kira-kira teman-teman sudah dapat secara penuh atau utuh atau belum sih atau mungkin ada komponen-komponen lain yang sekiranya saya komunikatif sudah tetapi saya belum pernah menjadi pemimpin. Nah, kira-kira gimana caranya saya dalam 1-2 kegiatan ke depan saya mengambil peran untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang benar-benar berintegritas gitu ya. Jadi seorang pemimpin yang bisa menjadi problem solving yang bagus gitu ya dan lain sebagainya. Jadi minimal ada 4 hal kompetensi profesional gitu ya yang dimiliki uh, ketika teman-teman menjadi seorang volunteer di dalam kegiatan volunteering. Nah, aplikasinya apa teman-teman semuanya? Ini aplikasi volunteering dalam konteks akademik dan karir gitu ya. Jadi pengalaman volunteering ini sangat memberikan nilai tambah gitu ya, menjadi poin plus gitu ya. Bagi yang pertama mungkin ketika seleksi beasiswa gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang baik yang masih menjalankan S1 gitu ya. Atau mungkin ada yang lulus S1 mau S2 ke S3 dan lain sebagainya itu sangat amat bermanfaat gitu ya kalau teman-teman melaksanakan atau mengikuti kegiatan seleksi beasiswa gitu ya. Akan berbeda orang-orang yang memang sudah melakukan kegiatan kerelawanan dengan yang hanya pintar teori meskipun sebenarnya kalau lihat IPK-nya terpaut beda mungkin ya kalau misal dia belajar terus mungkin IPK-nya 4 gitu ya tapi dia tidak punya pengalaman volunteer apapun itu akan berbeda dengan orang yang semacam aktivis gitu ya dia tahu real problem yang terjadi di lapangan gitu ya jadi sangat bermanfaat untuk melakukan seleksi dalam beasiswa gitu ya. Nah, program spesialis gitu ya. eh, ini juga menjadi bukti gitu ya di lapangan. Makanya ketika kegiatan volunteer itu tidak heran ada dokter-dokter spesialis yang mau ambil spesialis itu mengikuti kegiatan ini dan sertifikatnya bisa berguna gitu ya. Mungkin di sini ada yang dokter juga gitu ya. Nanti bisa apa namanya cerita gitu ya bagaimana apa namanya kegiatan volunteer ini bermanfaat untuk program ketika dia mengambil
program spesialis gitu ya. Yang ketiga, publikasi ilmiah gitu ya. Jadi kalau publikasi ilmiah itu kan macam-macam gitu ya. Kalau misal ada riset itu mungkin di lapangan saja udah cukup gitu ya. Tetapi kalau konteksnya publikasi ilmiah yang dia membutuhkan konteks di lapangan, eh, dia bisa gitu ya, eh, dalam pola studi kasus gitu ya. Di dalam studi kasus ini ketika di lapangan tentu akan berbeda gitu ya. Ketemu orang langsung dengan ketemu hanya pengalaman orang lain atau hanya membaca buku itu tentu berbeda gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan juga gitu ya. Ketika saya sudah melakukan kegiatan volunteering, saya menulis gitu ya, dibuatkan sebuah jurnal gitu ya. Bahkan beberapa jurnal hasilkan dari hasil kegiatan volunteering di lapangan gitu ya. Jadi apa sembari sembari kegiatan volunteering dan pengabdian masyarakat yang masuk dalam kegiatan akademik gitu. Nah, yang keempat adalah jalur karir gitu ya. Kita sedang membeli dari pelamar lain gitu. Jadi, katakan bahwa akan menjadi berbeda gitu ya. Dengan ketika teman-teman sudah punya pengalaman voluntary gitu ya, pasti ngomongnya beda, CV-nya juga beda, dan ini akan menjadi poin plus bagi teman-teman semua dalam ketika melamar pekerjaan gitu ya. Syukur-syukur menjadi pembisnis sendiri itu lebih bagus. Ya. Nah, pengalaman volunteering memberi nilai tambah gitu ya, memberikan nilai tambah tadi sudah saya kan bakatnya ini dia akan lebih kuat ya, akan disiplin gitu ya, karena programnya banyak dalam waktu yang sedikit gitu ya. Kemudian tangguh gitu ya, tangguh tangguh di dalam apa? Tangguh menghadapi berbagai macam hal dan kondisi gitu ya, dan juga kemudian dia inisiatif gitu ya, inisiatif untuk apa namanya? Dengan peralatan segini, gimana caranya untuk mendapatkan hal yang lebih banyak, misal seperti itu, dengan keterbatasan alat, tetapi tetap bisa memberikan manfaat, gimana caranya. Nah, jiwa-jiwa inisiatif ini muncul ketika di lapangan, gitu ya. Makanya sangat banyak teman-teman nilai nilai plus gitu ya, ketika teman-teman melakukan volunteering. Yang kedua adalah kedewasaan berpikir gitu ya. Jadi kalau semisal teman-teman mengambil peran gitu ya, mengambil peran menjadi seorang pemimpin ketua divisi misalnya di dalam apa namanya kegiatan volunteering gitu ya. Jadi jiwa berpikirnya itu pasti lebih sistemik dan reflektif gitu ya atas realitas sosial gitu ya. Nggak bisa hanya sebatas untuk pembacaan dari buku gitu ya. Makanya teman-teman di sini kedewasaan berpikir itu eh, dari saya itu saya dapatkan banyak ketika melakukan kegiatan volunteering gitu ya. Jadi kalau dulu itu saya sebenarnya lebih ke introvert gitu ya, ketemu orang malu, kemudian mau ngomong apa kok kayak nggak ada topik bahasan gitu ya. Kayak mau ngomong juga ngomong apa gitu. Nah, kalau mengikuti kegiatan volunteering ini tentu akan berbeda gitu ya, termasuk jejaring profesional gitu ya. Misal orang yang em, apa namanya ya eh, orang sekarang ini gitu ya ketemu di kereta saja gitu ya yang ditanya pasti siapa namanya gitu ya mau kemana gitu ya hal-hal yang mendasar gitu ya coba jejaring profesionalnya pengalaman Bapak apa yang sekiranya mungkin sama dengan saya apa Pak mau nggak jadi mentor saya gitu ya nah ini akan apa namanya fokusnya akan beda gitu mulai dari pembukaan ketemu orang saja itu berbeda kenalan itu bukan kenalan nama gitu ya, tetapi kenalan-kenalan pengalaman gitu ya. Tukar cerita pengalaman dan lain sebagainya itu akan berbeda gitu ya. Jadi untuk menjaring profesional itu berjejaring itu tidak hanya kenalan istilah nama gitu ya. Nah, di dunia voluntary ini luar biasa sangat banyak teman-teman ya. Kalau semisal saya apa namanya eh, saya nyatakan itu sangat banyak baik di dalam negeri maupun luar negeri gitu ya.
Bahkan kayak dompet duafa gitu ya, dia bisa ada di luar negeri dan lain sebagainya itu peluang peluangnya itu sangat banyak dan memberikan manfaatnya juga lumayan banyak dan ini didanai atau funding gitu ya. Kemudian pengalaman ini memperkuat kesiapan menghadapi dunia kerja juga gitu ya. Kalau teman-teman yang sifatnya lebih menjadi pekerja gitu ya. Ini sangat sangat amat bermanfaat gitu ya menjadi orang-orang yang karakternya eh, didapatkan dari kegiatan volunteering. Kemudian ini ya eh, cara mengkonversi gitu ya. Kemudian cara mengkonversi pengalaman volunteering dan ke dokumen yang formal gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kegiatan volunteering ini bermanfaat untuk kita gitu ya. Yang pertama itu CV gitu ya. Jadi ketika menulis CV itu kalau bisa gitu ya, menuliskannya itu bukan hanya kayak saya pernah menjabat gitu, saya pengalaman ini bukan, tapi kasihkan di bawahnya itu apa namanya sedikit pesan yang paling mendalam gitu ya. Jadi misal eh, ketua divisi kapal ekspedisi ke Labuan Bajo gitu ya, memimpin tim 20 orang apa namanya di 5 lokus desa terpencil misal seperti itu. Jadi ada kayak semacam deskripsi yang di situ itu membantu untuk menerangkan pengalaman kalian itu apa gitu ya. Bukan cuma kayak kepala departemen gitu enggak, tapi ada sedikit deskripsi yang itu membantu nanti ketika pelamar beasiswa atau teman-teman melamar kerja itu di situ bisa apa namanya terbantu gitu ya tanpa kemudian spoiler ke Google atau lain sebagainya. Jadi kalau bisa di CV itu diterangkan yang secara tersurat gitu ya, bukan tersirat gitu. Nah, kemudian essay beasiswa gitu ya. Nanti saya jelaskan juga contohnya saya gitu di belakang gitu ya. Intinya di sini adalah merefleksikan pengalamannya membentuk nilai dan visi hidup gitu ya. Jadi ketika menulis essay beasiswa gitu ya, eh, bukan hanya membahas masalah keberhasilan saja gitu. Tetapi ada sebuah makna-makna apa sih yang kemudian kalian dapatkan ketika melakukan volunteering gitu ya. Misal teman-teman ke Raja Ampat bertemu dengan saudara-saudara Papua gitu ya. Eh, saya yakin teman-teman di sini sudah paham bahwa kegiatan volunteering itu tidak hanya berkaitan dengan kegiatan charity gitu ya. Takutnya ini nanti apa namanya ya sedikit sesat kegiatan volunteer itu hanya sebatas memberikan gitu ya, bukan hanya tidak menerima, tapi hanya memberi gitu ya. Nah di sini itu coba ketemu dengan orang Papua dengan segala keadaannya, coba amati pelan-pelan gitu ya. Yang di situ itu bisa menjadi hasil refleksi yang mendalam gitu ya. Orang yang bertemu secara langsung itu akan berbeda dengan orangnya dia pengalaman hanya dari gitu ya. Nah, nanti di SMP siswa ini sangat sangat berguna kalau teman-teman itu punya nilai ya, punya visi yang didapatkan dari kegiatan volunteering gitu ya. Makanya ketika teman-teman melakukan volunteering atau kegiatan kerelawanan, sediakan pulpen dan kertas. Nah, sekarang sudah ada HP ya canggih ya. Coba catat-catat apa sih value-value yang didapatkan orang di seperti apa, sosialnya seperti apa itu ya. Saya sarankan ketika melakukan volunteering kembali di lapangan gitu ya, coba lebih banyak untuk lebih mendengar daripada untuk berbicara gitu ya. Karena apa? Kadang kita lupa bahwa kita itu juga di situ dalam proses belajar gitu ya, bukan hanya menjadi seorang guru, kita belajar bersama masyarakat menjadi seorang murid gitu. Kemudian portofolio gitu ya, lampirkan dokumentasi kegiatan, testimoni dan publikasi. Nah, syukur-syukur teman-teman melakukan kegiatan voluntary, catatan teman-teman kan ya, tidak tidak full gitu ya. Makanya ketika tidak full, teman-teman bisa membentuk sebuah kelompok atau grup kecil yang kemudian teman-teman bisa menuliskan di dalam sebuah jurnal gitu ya atau publikasi gitu ya. Nanti dibuatkan jurnalnya itu
valid gitu ya teman-teman. Jadi kalau lebih bagus lagi memang dipublikasikan buku apa namanya tulisannya gitu ya, entah dalam bentuk blog, entah di LinkedIn, entah di artikel, bebas lah teman-teman. Jadi nanti bisa diakses melalui eh, gitu ya di internet, bukan cuma di dokumen-dokumen biasa saja gitu ya. Nah, kemudian ini juga saat membantu ketika wawancara kerja gitu ya. Teman-teman nanti bisa ceritakan tantangan dan apa namanya pembelajaran sebagai narasi pribadi gitu. Buktikan bahwa teman-teman bisa menjadi problem solver dan lain sebagainya yang sudah saya katakan di atas. Jadi intinya teman-teman ketika teman-teman belajar atau melakukan volunteering gitu ya, main isunya apa, solusinya apa. Nah, itu yang kemudian sangat dibutuhkan entah di dunia apa namanya scholarship hunter gitu ya, atau di dalam dunia pekerjaan gitu ya, mencari pekerjaan itu sangat bermanfaat gitu ya. Nah, ini nilai-nilai yang mudah gitu ya. Nilai-nilainya apa? Yang pertama adalah keikhlasan gitu ya. Orang relawan, suka relawan, ya dia sudah siap menderma baktikan waktu, pikiran, tenaga gitu ya. Apa? Ikhlas tanpa pamrih gitu ya. Tulus tetapi juga berkualitas, nggak yang tulus yang asal-asalan saja gitu ya. Karena tidak dibayar, ya asal-asalan saja lah. Yang penting selesai enggak. Tetapi jiwa relawan itu memang tulus ikhlas dan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian tanggung jawab sosial gitu ya, peduli terhadap persoalan sekitar dan eh, apa namanya kontribusi nyata di dalam masyarakat gitu ya. Kemudian yang ketiga kebermanfaatan gitu ya, prinsip bahwa kerja kita itu seharusnya memberikan positif gitu ya. Kalau di pemerintahan itu kan kita tahu bahwa mungkin hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja gitu ya, tetapi tidak memberikan manfaat. Kalau teman-teman lahir dari kegiatan volunteer pasti ada manfaat ini selain kemudian kegiatan yang normatif seperti itu gitu ya. Ada poin plusnya yang kemudian teman-teman bisa tawarkan ketika teman-teman masuk ke dunia PNS misalnya. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong gitu ya. Jadi ini semangat kolaborasinya itu sebagai seorang volunteer itu tinggi gitu ya. eh apa namanya dalam menyelesaikan sebuah tantangan dan nilai-nilai ini teman-teman jadikanlah sebuah value atau jadikanlah menjadi kebiasaan dari diri teman-teman gitu ya. Entah apapun yang nantinya terjadi di dunia kerja, entah nanti apa namanya di lapangan seperti apa, teman-teman harus punya jiwa relawan yang harus ditonjolkan di setiap waktu dan di setiap tempat gitu ya. Jadi eh, meskipun teman-teman berdiri sendiri gitu ya, tetap tangguhlah dengan situasi yang terjadi gitu ya. Nah, ini yang kemudian terakhir mungkin ya sebagai nilai refleksi gitu ya bagi kita semuanya gitu ya. Mungkin ini juga sudah biasa teman-teman pahami gitu ya bahwa nah, seperti ini. Ya. Nah, bahwa apa namanya semua perbuatan itu akan akan ditanyakan apa namanya ditanyakan ditanyakan apa namanya pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi inamal a'malu binniyat gitu ya. Jadi niatnya teman-teman itu sebenarnya voluntary itu apa sih gitu ya. Coba kita refleksikan dan kita coba pahami kembali bersama gitu ya. Tujuan dari teman-teman mengikuti volunteering itu apa gitu ya. Jadi semuanya itu akan kembali kepada niatnya gitu ya. Coba eh, pertanyakan kepada diri teman-teman semuanya. So itu biasa. Taruh itu apa ya. Nah kemudian apa namanya sangat bagus gitu ya lampunya. Nah,
semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan tiap-tiap eh, bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya, atau karena seseorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia diniatkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang hijrahnya atau niatnya mengikuti kapal ekspedisi atau mungkin sudah menjadi panitia di kapal ekspedisi itu hanya untuk menikahi seseorang perempuan di situ ya, dapatnya hanya itu gitu ya, tetapi tidak luas dari itu. Tapi kalau niatannya memang ingin berkontribusi gitu ya kepada masyarakat dan kepada keilmuan, pasti teman-teman akan dimudahkan. Semuanya tentu hal ini menjadi pegangan kita ketika volunteering, itu khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat Kesempatan ada 2 ya, Michelle? gitu ya. Ketika teman-teman sudah apa namanya membantu orang lain, tentu dari sebelah ini. Jadi urusan teman-teman insya Allah akan dimudahnya jodoh. Oke, baik teman-teman, sepertinya pembicara kita terkendala sinyal ya, karena sedang dalam perjalanan, mungkin sedang melalui suatu daerah yang kurang sinyalnya. Mari kita tunggu sebentar ya, dan teman-teman bisa renungkan kembali atau cari pertanyaan yang nantinya akan teman-teman sampaikan ya, karena waktunya juga terbatas ya. Nanti bisa dipersiapkan dari sekarang untuk pertanyaan-pertanyaan, mumpung pembicaranya ini sangat berkompetensi ya. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Wifi-nya mati. Bisa. Mohon maaf terputus ya teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah lancar kembali Pak Hanif. Ya, sudah. Ya, jadi ini ya, tadi saya lanjut terkait dengan pengalaman saya gitu ya. Pengalaman yang kemudian apa namanya, yang sudah saya lakukan dan ini sudah terverifikasi LPDP gitu ya, dan sudah lulus dari LPDP, dan eh, pengalaman saya ini mungkin akan jauh lebih apa namanya, lebih hebat teman-teman semuanya itu ya daripada saya gitu ya. Jadi ini saya cerita Kak, bagaimana saya membangun sebuah TPA itu ya, TPQ gitu ya di desa gitu ya, yang alhamdulillah sampai sekarang juga masih masih lancar gitu ya. Jadi ini bukan soal seberapa keberhasilannya gitu ya, tetapi ini tentu dari keikhlasan dan lain sebagainya, dari nilai-nilai yang sudah saya apa namanya sudah saya ceritakan sebelumnya gitu ya. Kemudian di sini juga saya menginisiasikan dengan beberapa perusahaan gitu ya, beberapa perusahaan yang sebenarnya nominalnya nggak terlalu besar gitu ya, tapi di sini sudah ada contoh nyata dan real sudah dibuktikan, dan saya mendapatkan eh, apa namanya pemuda pelopor nasional pada tahun 2017 pada saat kemudian tempat saya itu membuat sebuah TPA gitu ya, dan ini sudah jalan dari tahun 2010 gitu ya, hingga tahun ini ya, bukan masih ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau konsultasi eh, contoh isi dan sesuai itu bisa lebih lanjut, bisa saya. Jadi pengalaman-pengalaman teman-teman semuanya itu bisa dirangkum
kemudian bisa menjadi selesai. Nah, ini pada kesimpulannya teman-teman ya, bahwa sebuah kegiatan relawan ini bukan hanya kegiatan sosial, tetapi investasi pengembangan diri kepada individu, ya, kepada yang lain, ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang kedua itu nilai dan kompetensi dari volunteering itu sangat aplikatif dalam dunia akademik dan profesional. Karena kebetulan saya itu di jurusan pembangunan sosial dan kuliah saya di pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat dan kebudayaan masyarakat gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan, dan itu saya terangkan kepada teman-teman mahasiswa gitu. Mohon maaf Pak Anif, sinyalnya macet-macet kembali nih suaranya. Ini saya pelajari dan saya pengalaman ya gitu nggak salah. Silahkan nanti kita bisa apa namanya tanya jawab ya, atau mungkin kita saling berbagi pengalaman seperti itu. Tapi sebentar izinkan saya untuk ganti device karena ini COVID, saya jadi ganti dulu ke habis. Oke, baik, silakan Pak Anif. Oke teman-teman, sebelum Pak Anif hadir kembali ya, teman-teman bisa merumuskan, menyiapkan untuk pertanyaan dari masing-masing ya, yang dipikirkan, yang ingin dikonsultasikan ya, tentang ke arah masa depan teman-teman ya, ke arah mungkin beasiswa, ataupun CV, ataupun LPDP, dan sebagainya ya, mumpung kita ada profesionalnya di bidang sana. Oke. Silakan Kak Salsa. Oke, baik, Alhamdulillah sudah tersambung kembali ya Pak Anif ya. Mungkin terima kasih ya Pak Anif ya atas materinya ya yang sangat berdaging bagi kita-kita ini. Yang mungkin selama ini kita hanya berpikir volunteeran adalah singkat ya, cuma 7 hari di kegiatan gitu ya. Ternyata dari pemaparan tadi membuka mata kita ya, bahwasanya memang itu bisa bertujuan berjangka panjang ke depannya ya, yang ternyata Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa ya. Ke kita, ke diri kita ini sangat banyak manfaatnya untuk masa depan seperti itu. Dan mungkin kami perkenalkan kembali Pak Anif ini dari teman-teman adalah dari teman-teman yang sudah relawan sebelumnya ya, dari berbagai kalangan profesional. Mungkin dari yang mahasiswa ada, kemudian pegawai PNS, BUMN ada, guru, dokter juga ada, dan juga kalangan profesional lainnya. Oke, teman-teman, eh, saya berikan ya waktu kepada teman-teman yang ingin on mic. Oke, silahkan ya, bisa. Ada yang ingin raise hand kembali, teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan dipersilakan. Baik, Kak Intan. Satu lagi dibuka kesempatannya bagi teman-teman. Oke, kita cukupkan 2 orang terlebih dahulu ya untuk babak pertama ini. Baik, kepada Saudara Yusrijal dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara kedengaran ya? Oke, Jelas. kedengaran aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semua kenalkan saya Yusrijal ya, Pak Anif. Insyaallah materinya mengenai volunteeran ya, yang mengait tentang untuk beasiswa dan kerjaan gitu. Mungkin saya lebih tertarik ke ini ya, Pak Anif, tentang scholarship tadi ya, gitu, mengenai essay dan segala macam. Mungkin yang pertama ini ya mungkin ya Pak Anif ya, kendala sebagian orang pada saat menulis essay atau mungkin pada saat wawancara. Ini pada saat menguraikan pengalaman volunteer mungkin di essay ya. Kayak saya pernah berpikir begini, apa yang kita tulis dengan hati akan sampai ke hati pula. Cuma kendalanya saya termasuk orang yang menulis sesuatu itu kayak lebih ke dramatis gitu. Jadi takutnya nanti menurut aku kan di essay
beasiswa khususnya dia ada batasan ini ya, batasan kata, batasan Inggris, tidak bisa lebih dari kata yang sudah ditentukan oleh pemberi beasiswa gitu. Jadi bagaimana cara menguraikan secara spesifik pengalaman volunteer ya, apalagi mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman volunteer yang lebih dari 2, 3 atau 4 gitu, dan mencangkup seluruhnya, gitu, yang mencangkup seluruh pengalaman volunteer itu, sehingga tetap masuk dalam prinsip apa yang kita tulis dengan hati akan sampai dengan hati pula, namun ditulis secara diuraikan secara ini apa spesifik dan terstruktur sehingga kesannya tetap sampai keseluruhan kesan yang ingin kita sampaikan ke pembaca gitu. Kemudian yang kedua mungkin masih berkaitan dengan essay. Kemarin saya ada yang mengatakan ikut mentoring kemarin, katanya tetap ini merendah untuk ini meroket gitu. Jadi yang mau saya tanyakan mungkin lebih ke batasan gimana sih kita merendahnya, gimana batasan kita meroketnya gitu. Bagaimana menyeimbangkan antara merendah dan meroket gitu. Jadi sampai sekarang masih belum ini ya, masih belum paham secara spesifik bagaimana menulis essay yang kesannya masuk merendah tapi tetap meroket gitu. Ya mungkin itu ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yusrija. Kepada Pak Anif, apakah ingin dijawab atau untuk sesi pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu? Ya, mungkin saya jawab terlebih dahulu ya. Maaf, tadi namanya siapa? Mas Yusrijal, gitu ya. Poin intinya ada 2 pertanyaan, gitu ya. Yang pertama, bagaimana mendeskripsikan, gitu ya. Sebenarnya untuk mendeskripsikan ke dalam sebuah essay atau ke dalam sebuah artikel, gitu ya. Sebenarnya secara biasa saja, gitu ya. Biasa, tidak usah tidak usah terlalu mengagu-agukan gitu ya. Jadi kayak tidak usah kayak tadi bahasanya tidak usah meroket gitu ya. Jadi ya isunya apa, teman-teman sudah melakukan apa untuk itu, dan tidak semuanya harus berhasil gitu ya teman-teman. Tidak semuanya itu harus selesai, tetapi yang terpenting adalah teman-teman bisa continue untuk berusaha untuk menyelesaikan itu. Gimana caranya? Dan kita gitu ya selaku volunteer gitu kan tidak bisa menyelesaikan semuanya hingga tuntas gitu ya. Nah, sebagai seorang yang punya jiwa kepemimpinan gitu ya, sebagai orang yang pertama untuk mendaftar beasiswa LPDP itu jiwa leadership-nya keluar, kira-kira harus melakukan apa sih orang lain untuk teman-teman. Nah, itu juga penting. Ada pemetaan stakeholder gitu ya. Pemetaan stakeholder itu apa? Kira-kira dengan masalah ini harusnya pemerintah ngapain, harusnya swasta ngapain, saya sudah melakukan apa. Jadi teman-teman itu jelas perannya di situ apa. Jadi yang pertama masalahnya itu apa, solusinya seperti apa, ya, multi stakeholdernya seperti apa, teman-teman sudah melakukan apa, tidak apa. Jadi seperti itu kira-kira Mas menceritakan. Jadi tidak harus semuanya satu kasus itu selesai. Yang kedua itu sudah mengikuti mentoring gitu ya, Mas Yusuf. Maaf tadi agak keputus. Udah Pak, udah. Insyaallah. Yang kedua itu tentang udah kejawab tadi ya. Ya, yang tentang merendah untuk meroket itu sih yang waktu mentoring Ya. kemarin. Jadi tidak usah ingin membuktikan sesuatu apapun gitu ya. Jadi ya biasa aja mengalir gitu ya. Dan banyak orang yang tidak berhasil, kenapa? Karena dibuat-buat gitu ya. Seolah-olah kita itu menjadi super power dan menyelesaikan semuanya itu tidak begitu bagus malah ya. Tetapi masalahnya apa? Kemudian kita mengambil peran apa? Nah, di situ yang kemudian jadi penting. Apalagi kalau misalnya Mas Yus bisa memetakan stakeholder, kira-kira pemerintah itu melakukan apa sih, swasta melakukan apa, itu akan lebih bagus lagi ya, di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Menurut saya seperti itu. Saya kembalikan ke
Baik, terima kasih Pak Hanif atas jawabannya. Kepada Kak Yusrisal, apakah sudah menjawab? Sudah, Masya Allah. Mungkin nanti Pak bisa ini ya, bisa konsultasi lebih lanjut setelah Zoom ini ya. Kayaknya masih banyak yang harus di ini. Oke, insya Allah sudah Kak Salih. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada Kak Intan dipersilakan. Bismillah. Suaranya masuk Kak Sali? Masuk Kak Intan. Oke. Assalamualaikum Kak Anif ya, izin panggilnya Kak ya, sepertinya tidak terlalu jauh usianya. Sebelumnya terima kasih karena materinya Masya Allah sangat menginspirasi. Perkenalkan saya Intan Aprilisa, dokter fresh graduate ya, dan kemarin Alhamdulillah berkesempatan untuk mengikuti salah satu program dari kapal ekspedisi, volunteer di Labuan Bajo, dan benar dari yang disampaikan Kak Anif bahwa saya dapat banyak pelajaran gitu waktu jadi volunteer di sana. Contohnya kepemimpinan, manajemen tim, manajemen proker, dan bahkan dari sisi profesionalnya juga banyak pelajaran. Misalnya mindset tentang bekerja, pilihan jenjang karir juga berubah. Yang sebelumnya skeptis sama bekerja di fasilitas kesehatan yang lebih masyarakat, misalnya puskesmas itu awalnya agak skeptis, setelah dari Labuan Bajo itu mindsetnya berubah. Terus juga dari eh, volunteer kemarin tuh jadi inspirasi juga untuk mengambil kuliah lagi tentang ilmu yang bisa dimanfaatkan kembali di masyarakat gitu Kak. Dan juga manfaat yang lain dari sana adalah ada juga kemarin sebenarnya tawaran dari puskesmas sana untuk menjadi dokter PTT gitu ya Kak. Nah, terkait dengan itu saya izin bertanya, eh, untuk misalnya tawaran yang menjadi dokter PTT itu kan berarti ada gabungan antara pekerjaan dan juga relawan ya Kak. Ada dua gabungan itu. Nah, salah nggak sih kalau misalnya kita itu dalam menanggapi kesempatan tawaran tersebut tuh mempertimbangkan juga hal lain, misalnya dari pemasukannya, dari fasilitasnya, dari kesulitan aksesnya dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya suatu hari nanti berkesempatan jadi dokter di daerah gitu, gimana caranya mencari titik temu niat ya, titik temu niat antara menjadi relawan dan juga eh, menjadi seorang profesional yang bekerja itu juga untuk mencari pundi-pundi rezeki gitu. Gitu Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antara kegalauan ya. Sebelumnya Dokter Intan ini mau ambil spesialis juga nggak? Untuk sementara ini Mas ada rencana ke sana, cuma bukan dalam waktu dekat gitu Kak. Ya, dan Dokter Intan ini punya tanggungan atau generasi insentif ke keluarganya. Yang Eh, punya jawab itu enggak. nggak ada. Kalau menurut saya gitu ya, dan pengalaman saya gitu ya, memang yang namanya relawan itu kan siap bekerja dan siap mengabdi gitu ya, tanpa kemudian apa namanya nanti akan mendapatkan apa. Tapi dari pengalaman saya, kalau kita niatkan terus ya insun gitu ya, insya Allah bermanfaat masyarakat itu ada saja rezeki dari pihak lain. Jadi akan disebutkan dari yang tidak sangat besar yang kita terima atau darinya mungkin kita akan bisa membawa cerita ini sampai ke PBB dan lain sebagainya, itu akan ada banyak kemungkinan yang nanti kaitan dengan jadi kalau memang saya yakin dan mantap dengan pilihan itu kita bisa
itu saya aktif selagi pemerintah belum punya tanggung jawab yang tinggi. Kalau misal sudah berkeluar berarti yang namanya kegiatan volunteer ini akan lebih terbatas waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Tapi kalau memang pemerintah punya kewajiban untuk mencapai dalam tanda kutip ya keluar negeri dan sebagainya, itu ya sudah dicukupkan dulu untuk keluar negeri. Tapi kalau kewajiban Pak Anif, saya mohon maaf suaranya kurang jelas mungkin dari headsetnya. Baik teman-teman, kita tunggu kembali ya untuk ketergabungan kembali kelancaran sinyal dari pembicara kita. maaf Kak, ya itu mati HP-nya, mati laptop udah mati ini ya. Ya, Tidak dokter apa-apa, Ita Pak Anif. lanjutkan lagi ya. Jadi seperti itu. Seperti itu dokter Ita. Jadi saya itu ketika lulus S1 itu ya tidaknya 2 tawaran. Pertama siswa, yang kedua itu saya mendapat pekerjaan dengan S1. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah dari sekarang ketika mendapatkan mengambil beasiswa itu, gitu, S2 itu ya sudah cukup di situ saja. Oh, masih putus-putus. Jadi kalau semisal ketika saya memilih untuk kemudian kembali ke rumah dan bisa jalan jauh gitu ya, bisa mendapatkan apa-apa yang saya dapat. Kemudian apa namanya membandingkan lebih beruntung tidak, karena doa mana yang kemudian apa namanya oleh Allah gitu ya, melalui kita melalui kegiatan kebermanfaatan kita cuma mengambil beasiswa S2 atau Danon mungkin bermanfaat bagi saya, tidak bermanfaat bagi orang lain. Nah, berpikir bahwa saya untuk mengambil gaji, bahkan saya lakukan itu dan itu menjadi sekarang ini, Dokter Intan. Jadi yakinkan diri dulu gitu ya, Dokter Intan, saat dan kedua jadi kira-kira Dokter Intan di sana itu kemudian setelah itu belajar harus dipikirkan sebelum, jadi tetap dipikirkan resiko yang kemungkinan nanti Dokter Intan. Baik, terima kasih Pak Anif. Untuk Kak Intan, apakah sudah menjawab, Kak? Siap, terima kasih Kak Anif. Memang kalau urusan niat ini yang paling ditakutkan ya Kak. Takutnya mengambil tawaran tersebut, tapi ternyata tuh di dalam hati niatnya buat nyari uangnya gitu, atau buat nyari kesempatan promosi sekolah lagi atau dan sebagainya gitu. Mungkin minta doanya biar lurus niatnya, sama mungkin kalau mau konsultasi boleh Kak Anif untuk selanjutnya. Diniatkan dulu dan Pak Anif, mohon maaf, izin suaranya masih putus-putus. ya, jadi di yang harus percaya itu sama orang tua ya, kalau memang orang tua segalanya dimudahkan.
Baik, jadi insya Allah terus berdoa juga ya Kak Intan ya untuk keyakinan masa depan, apakah mengambil PTT atau tidak ya, karena ternyata Alhamdulillah kita mendapatkan jalur dalam ya kemarin ketika habis dari Labuan Bajo mendapatkan tawaran dari Kepala Puskesmas langsung ya, apabila ingin mendaftar PTT bisa langsung menghubungi beliau. Ya itulah mungkin teman-teman salah satu dari manfaat ya yang tidak kita duga-duga datangnya ya, dan kita tidak harapkan di awalnya. Betul, bisa langsung ke Kepala Dinas Kesehatan, Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Nancy, silahkan dipersilakan untuk one mic. Oh ya, selamat malam dan assalamualaikum Kak Anif Mukhlasin ya. Sebenarnya pembahasannya Masya Allah sekali ya. Kalau kita ingat-ingat dari pertemuan pertama MSDM sampai pada hari ini yang kemarin kita bahasnya soal rohaniyah dan pada hari ini kita sudah sampai di tataran yang lebih profesional. Sebetulnya pertanyaan saya sudah di cover sama tadi ya, Mas siapa tadi yang bertanya sama Mbak Intan. Ya, dan nggak jauh beda dan sepertinya space sudah terjawab ya karena dilema yang mungkin saya rasakan juga hampir sama dengan Mbak Intan, yang mana tadinya memang pengen meng-highlight gitu bagaimana caranya untuk apa ya, ketika kita dilema antara ketika menjadi bagian daripada tulang punggung keluarga dan kemudian untuk menstabilkan ya akademiknya, kemudian juga dari sisi kerelawanannya itu gitu. Apakah tadi sudah disampaikan juga untuk Mbak Intan gitu, apakah memang kita kan susah juga kadang kan untuk membagi-bagi diri kita untuk 100% semuanya gitu. Untuk misalnya untuk membantu perekonomian keluarga 100%, kemudian akademiknya entah lanjut master ataupun tadi kalau Mbak Intan PTT-nya itu, kemudian PhD dan lain sebagainya. Bagaimana kira-kira tadi kalau misalnya pengen di-highlight lagi perjalanannya dari Mas Anif itu tadi kan saya mungkin terlewat sedikit bagaimana perjalanan untuk menuju ke Universitas Mula Warmannya itu. Itu mungkin Mas jadi. Oke, terima kasih banyak. Oh iya, terima kasih saya. Mohon suara saya kalau open cam saya off cam saja. Kalau suaranya kulit, suara saya lebih tanpa video. Lebih jelas Pak Anif tanpa video. Kayak gini ya, mohon maaf saya off cam. Betul Kak Yasmin, kayak gini. Dunia kerelawanan itu berhenti kepada 100% kita itu sebagai langkah ada di mana memang kita punya menjadi sebuah kewajiban yang kita. Jadi ketika kita sebagai sunnah gitu ya, dia wajib menapai keluarga misal, menyekolahkan adik misal, itu didahulukan terlebih dahulu. Makanya nanti ada kewajiban kalau memang ada kewajiban. Nah, dari saya memang kayak yang sederhana, tetapi alhamdulillah orang tua apa yang ada di saya. Saya coba untuk meminta apa yang saya selalu kan banyak saya Pak Adit, mohon maaf, izin suaranya putus-putus kembali. di Warman enggak Kak Salta. Yang terakhir bisa lancar, silakan dicoba kembali Bapak. Ya, Warman itu rulohnya sangat aman. Ya, jadi saya pertama kali mendaftar dengan ijazah S2 gitu ya.
daftar dengan ijazah S1 dimanapun ada yang selisih 1 poin, yang ketiga dari peserta. Karena memang orang kan adanya salah satunya PNS. Saya 3 bersaudara, keduanya di SMA di keluarga saya. Ya mau nggak mau kalau di tahunya ya orang tua PNS dan bingung menggunakan S2 sangat amat gampang. Dan ketika saya paparkan pengalaman bentuk ini dan lain sebagainya dari ini, nah saya ya masih terbaik gitu ya, dan banyak, tapi alhamdulillah ketika saya memaparkan apa namanya pengalaman poin plus bagi saya itu ya. Jangan takut untuk kemudian mimpinya tidak, usahanya dibanyakin saja. Ketika kita ketemu dengan teman-teman kita semua saja, semuanya dimudahkan karena kita nggak tahu keadaannya. Baik, terima kasih. Dari Kak Nancy, apakah ada poin-poin yang ingin diulang atau sudah cukup menjawab? Insya Allah sudah cukup ya. Tadi walaupun sempat terputus-putus, yang pasti memang keberadaan teman-teman yang saat ini semuanya di Zoom ini juga pasti memiliki ujian masing-masing, dan salah satu yang saya ingat adalah bahwasanya kita tidak sedang bernyanyi sendiri. Jadi dengan adanya teman-teman di sini, saya yakin pasti kita bertemu adalah untuk membuktikan bahwasanya kita tidak sedang berjalan sendiri di apapun goals yang mungkin sedang kita ingin capai bersama di kapal ekspedisi. Semoga. Terima kasih banyak Mas Anif. Baik, terima kasih kembali Kak Nancy ya. Izin memperkenalkan untuk Pak Anif ya. Jadi Kak Nancy ini juga teman kita yang sedang studi ya di luar negeri, tepatnya di Kuala Lumpur ya. Alhamdulillah, Masya Allah, teman-teman ini sangat luar biasa sekali ya, saling menyemangati kita juga dalam berprogres dalam kebaikan. Oke teman-teman, masih ada 3 menit ya. Mungkin 1 orang saja, apabila masih ada bisa raise hand. Atau apabila sudah tidak ada, bisa kita segera cukupkan. Mungkin aku agak sharing sedikit sharing relate. Oke, silakan Kak Alvin. Assalamualaikum Pak Anif. Nah, lama tidak ketemu juga ini. Insya Allah ternyata habis dari Jogja toh. Pertemuan dengan Pak Anif mungkin akhir tahun lalu ya, 2024 ya, kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah sudah ditemukan di sini ya, dengan segmen yang cukup keren kayak gitu. Jadi mungkin sharing Pak Anif, kenapa tema ini sangat penting ya, yang pada akhirnya perjalanan, salah satunya mungkin perjalanan dari aku ya Pak Anif ya, terkait tentang di kegiatan volunteering dan sampai sekarang yang saya kerjakan, ternyata memang insya Allah ya pasti ada manfaatnya, walaupun kemarin cukup banyak ya lika-likunya Pak Anif terkait tentang studi juga ya, yang baru selesai di tahun ini saya kayak gitu. Dan ya ternyata memang Allah rencanakan mungkin ya di 2 tahun 3 tahun itu saya ngerasa stuck, bukan stuck sih kayak gitu, stuck untuk tidak banyak menyelesaikan kayak gitu. Ternyata Allah bayar dengan ya cukup magic lah kayak gitu ya, setelah selesai terus mendapatkan tawaran pekerjaan yang mungkin sangat linear dengan profesi yang saya inginkan kayak gitu kan, dan langsung di approve untuk lanjut kayak gitu, lanjut ke program magisternya kayak gitu kan, dengan jalur subsidi dari kampus juga kayak gitu. Jadi ternyata dari beberapa pengalaman yang kemarin sudah saya lakukan di volunteering itu, setelah saya sampaikan dengan ya beberapa sertifikat itu sampai bledir lah bahasa Jawanya itu di rumah. Jadi kan saat
suruh bawa untuk asesmen kayak gitu, walaupun calon tunggal ya ke sekolah kayak gitu. Ini salah satu sekolah yang cukup favorit di kota Jogja kayak gitu kan. Jadi SMP 1 Jogja kayak gitu ya. Jadi dari angkanya aja 1 kan kayak gitu. Jadi di situ ya cukup banyak akhirnya sharing dan akhirnya ya sama kepala sekolah dan beberapa perangkatnya itu kayak gitu. Jadi hikmah dari kegiatan volunteering ini kan akhirnya menunjang profesi, tapi aku nggak mau lepas kayak gitu, Pak Anif. Jadi salah satu yang tak jaga adalah core value di teman-teman ini kayak gitu ya, memperjuangkan, salah satunya adalah membuangkan value dakwah di kegiatan volunteering. Di setiap segmennya nanti teman-teman pasti di sela teman-teman bekerja, mungkin bisa meluangkan sedikit waktunya di saat waktu libur atau cuti kayak gitu untuk bisa menyalurkan semangat itu kayak gitu. Jadi saya pun ngerasain gimana sekarang nantinya, oh ternyata jadwal libur tuh nggak segampang yang kemarin kayak gitu kan. Jadi ternyata waktu-waktu yang hanya beberapa hari itu sangat berkesan kayak gitu ya. Kayak gitu. Mungkin dulu sedikit terlilit sama ego ya, melihat teman-teman yang suka izin kayak gitu kan. Terus ini gimana sih niat volunteering atau enggak? Tapi meluangkan waktu seperti itu ternyata Masya Allah itu niat yang sangat baik kayak gitu ya. Jadi sedikit itu sih cerita harunya Pak Anif, lama nggak ketemu, pengen sebenarnya banyak curhat, mungkin di forum ini aja nggak apa-apa. Enjoy kayak gitu kan, kayak gitu ya. Jadi semoga hikmah tadi juga untuk jadi teman-teman nanti untuk penyemangat juga ya kayak gitu, terutama teman-teman di sini yang nantinya beberapa akan teraktivasi di beberapa kegiatan kapal ekspedisi ke depan. Jadi inginnya adalah teman-teman melakukan kegiatan di sini itu juga harus ada tujuan kalian, tujuan tertentunya. Mungkin kapal ekspedisi tidak memberikan secara material ya, yaitu ya secara mungkin gaji dan lain-lain. Tapi bagaimana nantinya teman-teman bisa berkontribusi di sini, tapi teman-teman menemukan pola yang kalian bisa jadikan, oh inilah tujuanku kayak gitu kan. Teman-teman yang berada di divisi pendidikan, contoh seperti Wiji kayak gitu kan, beliau sudah PPG, mungkin membuat artikel terkait tentang kependidikan anak-anak SD di pelosok timur atau pelosok-pelosok mana itu bisa, ataupun nanti kegiatan apa kayak gitu ya, problem based learning, deep learning dan lain-lain itu bisa. Apalagi di divisi kesehatan tuh sangat gampang, mungkin divisi lingkungan ataupun yang lain, ekowisata kayak gitu. Jadi pengennya adalah menggugah teman-teman untuk bisa melaksanakan kegiatan ini baik kesadaran seperti itu. Jadi tidak bisa lagi nanti konsepnya ada bikin project kita kasihkan terus, tapi nggak tahu sebenarnya masih ngambang kayak gitu. Jadi seperti itu sedikit sharingnya Pak Anif dan teman-teman. Intinya Masya Allah tadi yang disampaikan di materi Pak Anif itu ternyata ya jawaban dari selama ini yang dirasakan, bahwa jangan sampai seperti lilin yang membakar diri sendiri. Karena kemarin sempat saya merasakan di saat mengurus kegiatan volunteering terus, tapi saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi beberapa materi, ternyata semua slide dari awal hingga akhir itu sangat top. Ya, gitu Pak Anif. Itu terima kasih pokoknya dan teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih Kak Alvin ya. Ini menjadi sesi reuni ya antara suhu-suhu dari pervoluntiran Indonesia ya. Dari API gitu. Mungkin jadi temu kangen mereka berdua ya, Alhamdulillah ya. Baik, dari Pak Anif mau ada tanggapan untuk Kak Alvin? Ya, mohon maaf ya. Lagi. Jadi ketemu Pak Alvin ini saya banyak tugasnya gitu. Jadi hal-hal yang memang out of the box gitu ya. Pak orang yang punya inisiatif yang tidak terduga gitu. Jadi untuk menyelesaikan problemnya. Saya salut gitu ya sampai ke titik bisa melangkah jauh gitu ya. Titiknya gitu ya. Allah itu memberikan ada yang lurus, ada yang likat. Insya Allah akan pasti ketemu. Meskipun sebenarnya kalau ya berarti masih ada waktu untuk berhasil. Jika sudah berhasil jangan lupa bahwa pertolongan oleh Allah. Dan jadi oh iya saya sempat slide promosi buku gitu ya Pak gitu ya. Jadi saya punya buku
Boy mumpung masih muda gitu ya. Menurut saya buku ini kembali ketika saya sudah menikah, relate gitu ya. Dan saya sudah berjanji gitu ya, sebelum saya menikah di usia 28. Saya saat ini apa namanya? Saya menuliskan sebuah buku yang waktu emas untuk semacam ini ya ketika masih muda. Sangat beruntung teman-teman yang ada di sini pengalaman yang lain gitu ya, punya yang lain yang sangat berkesan gitu. Pengalaman gitu ya, bukan hanya katanya. Dan di dalam buku itu saya apa sih hal yang ketika muda itu perlu diekspor, yang perlu ini apa yang perlu dipelajari, apa yang apa gitu. Apapun profesi, usia sudah menikah, usia tidak muda, sangat susah gitu ya. Mungkin ya, tetapi untuk waktu dan sulit gitu ya. Apalagi kalau teman-teman bagian birokrasi gitu ya. Birokrasi maksimal 3 hari ya seperti tahunan maksimal 12 hari sangat susah gitu ya. Makanya teman-teman jangan teman-teman mencoba sesuatu hal yang kemudian hanya muda yang teman-teman bisa lakukan itu dan jadi hidup kalian itu baik dari kalian gitu ya. Jangan sampai ceritakan sesuatu kepada anak kalian itu gitu ya. Cerita orang lain, teman-teman kalian, bukan cerita. Jadikan referensi hidup kalian sebagai ke anak-anak nantinya. Mungkin seperti itu. Atau mungkin sudah menikah bisa share. Mungkin nanti kalau misalnya ada kegiatan bisa standby akan lebih mungkin ketemu lebih bagus lagi. Kegiatan atau sesi yang saya tunggu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali Pak Hanif. Oke teman-teman, mungkin selesai ya dari sesi diskusi ini ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Hanif ya, yang telah memberikan materi yang luar biasa berdaging kepada kita ya, yang mungkin selama ini kita tidak melihat dari sisi yang kecil, namun itu sangat penting gitu ya. Sehingga harapannya teman-teman mungkin yang sudah ikut volunteeran kemarin ya, bisa menilik kembali ya apa-apa yang bisa dicatat gitu ya, bisa dipublikasikan, bisa dibukukan gitu ya. Dan juga atau belum mendapat hal itu, jadi ikut volunteeran ke depannya juga boleh, besok ada pendaftaran terakhir ke ESP 8 ke Sumba juga boleh ya untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan di sini. Begitu. Oke, selanjutnya kepada Pak Anif kami mengucapkan terima kasih ya. Dan untuk yang terakhir kami bisa diberikan mungkin dari petuah-petuah terakhir atau closing statement dari Pak Anif. Terima kasih Pak, silakan. Oke. Temennya segala kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Jangan khawatir itu kalian kehabisan tenaga, tetapi kalian tidak akan pengalaman. Karena pengalaman itu tidak harus dilakukan. Semoga bisa sehat selalu dan semoga bisa jumpa di lain kesempatan. Mungkin terima kasih. Baik, amin, amin ya robbal alamin ya. Semoga kita semua bisa kembali di lain kesempatan ya, dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih berprogres gitu ya, saling menginspirasi dalam kebaikan. Oke, untuk sesi terakhir yaitu foto bersama kepada petugas yang bertugas bisa dipersilakan. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Yuk, on cam teman-teman. Terima kasih. Kak Dama, Kak Ica, Kak Ifah, Kak Rido, Kak Bulan, Kak Sutena, Kak Vidya. Oke, kita foto ya teman-teman ya. Untuk pertama gaya bebas dulu.
1, 2, 3. Oke. Yang kedua juga bebas 1, 2, 3. Yang ketiga KE itu gimana? Oke. 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 1, 2, 3. Bentar. Belum. Kok gimana nih? Ntar aku nggak usah. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Dok, saya kembalikan. Oke, siap. Terima Sudah. kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Anif ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya, telah meluangkan waktu memberikan ilmu kepada kami ya di tengah-tengah kesibukannya. Semoga sehat selalu, salam buat keluarga ya, dan orang-orang yang berada di Purbalingga, seperti itu. Kami semua menitipkan salam kepada mereka. Siap. Ya, Terima kasih. ya, baik. Terima kasih Pak Anif ya. Oke, apabila ingin keluar dari forum, kami persilahkan, tidak apa-apa Pak Anif. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah sampai ya. Semoga materi-materi tadi ya bisa kita resapkan, bisa kita aplikasikan ya. Dan harapannya tadi ya sama ya, semoga itu sebenarnya bermanfaat buat teman-teman sendiri ya. Apapun yang dari KI berikan ya, itu bukan untuk panitia, tapi untuk teman-teman semuanya ya. Jadi harapannya kalau besok ada undangan lagi, bisa lebih segera gercep mengisi pretest dan sebagainya ya. Baik gitu. Oke. Kepada selanjutnya, kepada Ahina Hasbi, dipersilakan untuk membacakan doa penutupan. Kak Hasbi, apakah terdengar suara saya, Kak Hasbi? Oh iya, maaf Kak Saldi, jaringannya jelek. Aku matiin kamera ya, apaan ya. Oke, silakan. Jaringannya agak kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal 'azabil qabri. Allahumma ati nafsina taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma hdina wa saddidna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa saddada. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna zalamna nafsina zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka biqudratika wa ajzina illa bika la haula lana wa la quwwata illa bika la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma qad ishtaddal karbu ala ikhwanina fi Palestin wa la haula lahum wa la quwwata illa bika ya rabbal alamin. Allahumma fa'ajil bil farji lahum ya rabbal alamin. Allahumma ja'al izzata lahum wa dhillata ala aduwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih Kak Hasbi atas pemimpinan doanya. Oke teman-teman, sebelum penutupan, ada informasi pengumuman sedikit dari Calvin. Kepada Calvin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya nggak usah aku buka ya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk kita belajar bareng ya. Jadi di sini kembali lagi. Jadi pertemuan kita biar
pada akhirnya keberkahannya lebih banyak kayak gitu ya. Kita ajak kayak gitu teman-teman dari alumni fasilitator sekaligus dari teman-teman pengurus juga ya yang beramanah kayak gitu ya, dan teman-teman yang sedang dalam proses upgrading kayak gitu. Nah teman-teman, karena 2 sesi terakhir ini kan sangat krusial ya kemarin terkait tentang bagaimana menguatkan value kayak gitu ya. Salah satunya adalah value rupiah. Hari ini adalah terkait tentang berhubungan dengan profesi kayak gitu. Jadi sepertinya kalau kita scope untuk teman-teman dari upgrading aja sangat sayang kayak gitu ya. Tapi nanti prosesnya adalah teman-teman dari yang ikut upgrading tetap akan ada pola asesmennya yang nanti teman-teman akan mengisi post test ya setelah ini biar nanti untuk menyambung ke materi selanjutnya. Teman-teman, jadi yang mungkin akan ada satu lagi sesi yang sifatnya nanti akan nggak cuma teman-teman upgrading ya. Jadi berhubungan dengan dakwah masyarakat kayak gitu. Jadi nanti coba kita akan undang pemateri tamu kayak gitu untuk penutupan sesi kematerian dari teman-teman upgrading sebenarnya di sesi kelima. Sebelum nanti ke sesi kebidangan di 3 pertemuan terakhir kayak gitu. Nah, jadi teman-teman dari pengurus dan alumni fasilitator yang sudah hadir bisa diajak ya teman-teman yang lain ya kayak gitu. Nah, adanya kegiatan ini adalah untuk merecall lagi kayak gitu, merecall lagi sarana-sarana dari kapal ekspedisi ini. Jadi nggak cuman untuk berhubungan dengan event ataupun project terus kayak gitu. Jadi pinginnya adalah ada satu ekosistem yang ini membangun kayak gitu, membangun dari kapal ekspedisi, yaitu apa, dengan kematerian ini kayak gitu, dengan kematerian ini pola-pola update kayak gini yang nanti di saat memang pada akhirnya muaranya adalah kita untuk bisa bekerja sama untuk membuat project itu adalah landasan pondasinya kita sudah kelar seperti itu. Jadi aku harap teman-teman di sini ya, jadi nanti akan beberapa teraktivasi, tidak hanya cuman untuk tim 8, aku bilangnya adalah tim 8 calon Avenger kayak gitu, tapi ada teman-teman yang sudah pernah beramanah juga kayak gitu. Salah satunya nanti mungkin akan ada dai pelosok selanjutnya. Jadi untuk project leader kemarin dai pelosok kayak Kak Yurizal, Kak Raja, nanti juga akan menjadi steering committee bagaimana untuk transfer knowledge, evaluasi apa yang ada di kemarin untuk diperbaiki ke depannya. Jadi proses perapian itu yang aku harap nantinya menjadi talinan silaturahmi per projectnya seperti itu. Pun di teman-teman contoh Kak Bulan ini kan dari sama Kak siapa tadi ya, Kak Bulan ini dari Solful, dari Canus kayak gitu. Nah, apa sih yang perlu dikembangkan di Canus ke depannya? Jadi ada konsep lokus yang akan menjadi penguatan quality controlnya kayak gitu. Pun dengan ESP kayak gitu ya, ESP dan teman-teman yang lain. Jadi itu yang aku pengen coba, nggak aku ya, tim dari MSDM untuk coba kita bangun kayak gitu ya. Semoga nanti teman-teman betah dengan sistem ini. Pun nanti kita juga akan evaluasi dari upgrading ini apa yang masih kurang. Kita akan sharingkan form ke teman-teman biar nanti kita juga akan upgrade lagi di mungkin setiap bulannya kayak gitu ya. Sebulan kalau intensitas ini kan intensitas padatnya ya. Intensitas sustainnya itu tidak akan terlalu banyak, tapi sebulan sekali. Seperti itu dari aku. Terima kasih teman-teman ya yang sudah ada di sini kayak gitu ya. Selamat berakhir pekan dari aku. Cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter. Oke, terima kasih Kak Alvin atas informasinya ya. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya, udah selesai, sudah ada doa ya, mari kita cukupkan ya. Semoga teman-teman gak kapok ya, karena banyak sekali pelajaran yang insya Allah teman-teman sendiri dapatkan ya. Kita sambung lagi di agenda selanjutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salsa. Terima kasih Kak Ya, sama-sama Sali, Kak Kak Raja. Alvin. Alvin semua. Ya, silakan Terima bisa kasih langsung ya. Terima kasih semuanya. semuanya. Ya, teman-teman ya.